Komisi 6 DPR baru aja rapat bareng Mensesnek. Topiknya panas banget. Dari rencana revisi UU BUMN, isu banjir produk impor dari Tiongkok, sampai perdebatan duit negara dan kemungkinan perubahan status Kementerian BUMN. Bukan sekedar rapat formal, tapi ini bisa ngubah arah ekonomi kita ke depan. Pertanyaannya, apakah revisi ini bakal benar-benar pro rakyat atau malah jadi beban baru? Jadi gini teman-teman, Komisi 6 DPR baru aja gelar rapat kerja bareng Menteri Sekretaris Negara alias Mensesnek. Kedengarannya formal banget ya, tapi sebenarnya topiknya cukup daging buat kita semua. Soal masa depan BUMN dan gimana posisinya dalam perekonomian kita. Yang hadir nggak cuma Mensesnek, tapi juga ada wakil dari Kemenpan RB dan Kemenkumham. Artinya, isu yang dibahas nggak sebatas soal bisnis negara aja, tapi juga nyangkut reformasi kelembagaan dan aturan hukum. Dari awal, DPR udah wanti-wanti bahwa rapat ini nggak boleh cuma sekedar basa-basi. Mereka pengen bahas dampaknya langsung ke masyarakat, terutama ke pelaku UMKM dan konsumen yang sering keteteran kalau aturan BUMN nggak jelas. Jadi bayangin, rapat ini kayak ajang setel ulang arah BUMN kita. Apakah makin transparan, lebih efisien, atau malah bikin ribet? Intinya, ini bukan rapat rutin, tapi momen penting buat ngeliat seberapa serius pemerintah mau mengelola BUMN biar benar-benar pro rakyat, bukan sekedar mesin birokrasi. Nah, masuk ke bahasan utama, revisi keempat Undang-Undang BUMN. Pemerintah lewat Mensesnek datang ke Komisi 6 buat ngejelasin kenapa UU lama harus diutak-atik lagi. Katanya sih, biar BUMN bisa lebih lincah, transparan, dan sesuai sama kebutuhan zaman. Tapi di balik alasan resmi itu, banyak anggota DPR yang penasaran. Jangan-jangan revisi ini malah bikin peran negara di BUMN jadi makin kecil. Ada juga yang khawatir kalau BUMN nanti lebih condong ke logika korporasi. Rakyat bisa kecolongan karena orientasinya jadi cari untung semata. Isu lainnya muncul, apakah posisi Kementerian BUMN bakal diturunkan statusnya jadi badan? Kalau iya, efeknya lumayan besar karena bisa mengubah peta kekuasaan pengelolaan BUMN. Makanya DPR nanya detail, apa dampaknya buat modal negara, buat pegawai, sampai buat UMKM yang sering bergantung sama program BUMN. Dari sini kelihatan kalau RUU BUMN bukan sekedar soal hukum, tapi juga soal politik dan ekonomi rakyat. Jadi, revisi ini bisa jadi peluang besar kalau dikerjain serius, tapi bisa juga bikin masalah baru kalau orientasinya nggak jelas. Selain bahas UU BUMN, ada juga topik yang langsung nyentil kehidupan sehari-hari. Banjirnya produk impor, terutama dari Tiongkok. Anggota Komisi 6 terang-terangan bilang, kok pasar kita makin penuh barang impor sementara produk lokal malah terpinggirkan. Nah ini jadi isu panas karena UMKM yang harusnya jadi tulang punggung ekonomi, malah kesulitan bersaing. Bayangin aja, produk impor bisa masuk murah, sedangkan pengusaha lokal masih ketahan biaya produksi tinggi dan aturan ribet. DPR nanya ke pemerintah, di mana komitmen untuk melindungi produk dalam negeri? Apa strategi konkretnya supaya UMKM nggak jadi korban pasar bebas? Isu ini juga nyambung ke citra politik, karena Presiden pernah janji dorong 19.000 produk lokal naik kelas. Kalau faktanya yang naik justru barang impor, janji itu bisa dianggap meleset. Jadi jelas, pembahasan di Raker ini bukan teori kosong, tapi menyentuh masalah real di lapangan. Intinya, kalau pemerintah serius jaga kedaulatan ekonomi, proteksi produk lokal itu wajib hukumnya, bukan sekedar jargon. Di titik ini, diskusi mulai masuk ke wilayah serius soal duit negara dan struktur kelembagaan. DPR pengen tahu, kalau UU BUMN diubah, apa dampaknya buat ruang fiskal alias keuangan negara? Soalnya, jangan sampai perubahan justru bikin APBN makin berat karena BUMN butuh modal tambahan terus-menerus. Logikanya sederhana, kalau BUMN dikelola efisien, mereka bisa kasih pemasukan ke negara. Tapi kalau salah arah, malah jadi beban. Nah, yang menarik, Raker ini juga nyeret kementerian lain, kayak Pan RB sama Kemenkumham. Artinya, revisi UU BUMN gak berdiri sendiri, tapi nyambung ke reformasi birokrasi dan aturan hukum. Ada kemungkinan struktur kementerian ikut berubah, bahkan wacana penurunan status Kementerian BUMN jadi badan sempat disinggung. Kalau itu beneran terjadi, peta kekuasaan dan alur koordinasi bisa berubah total. Jadi jelas, pembahasan di Raker ini bukan teori kosong, tapi menyentuh masalah real di lapangan. Intinya, kalau pemerintah serius jaga kedaulatan ekonomi, proteksi produk lokal itu wajib hukumnya, bukan sekedar jargon.
Menjelang akhir raker, suasana jadi lebih reflektif. DPR menekankan satu hal penting, transparansi. Mereka nggak mau pembahasan RUU BUMN atau isu impor cuma jadi ruang elit yang gelap-gelapan. Harus ada keterbukaan biar publik bisa ikut ngawasin, apalagi ini menyangkut uang negara dan masa depan ekonomi. Beberapa anggota Dewan juga ngingetin pemerintah soal kepercayaan rakyat. Kalau revisi UU BUMN bikin rakyat merasa ditinggalkan, citra pemerintah bisa kena imbas serius. Di sisi lain, raker ini juga nunjukin dinamika politik yang menarik. DPR lagi berusaha nunjukin posisinya sebagai pengawas yang kritis, bukan sekedar stempel kebijakan eksekutif. Publik tentu berharap hasil rapat ini nggak berhenti di wacana, tapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang pro rakyat. Jadi, rapat ini bisa dibaca sebagai sinyal awal, arah BUMN, proteksi produk lokal, sampai tata kelola fiskal ke depan akan jadi medan tarik ulur politik ekonomi yang panjang. Kita tinggal lihat, apakah janji transparansi dan keberpihakan itu beneran ditepati atau cuma jadi jargon manis di ruang rapat. Nah, itu tadi rangkuman serunya raker Komisi 6 DPR bareng Mensesnek. Dari revisi UU BUMN, banjir produk impor, sampai soal duit negara dan perubahan kelembagaan. Kelihatan banget kalau topik ini nyambung langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Tapi kan yang paling penting sebenarnya gimana kita sebagai warga ikut nimbrung dalam diskusi. Jadi, menurut kalian revisi UU BUMN ini bakal lebih banyak manfaatnya atau justru rawan bikin rakyat keteteran? Terus, soal produk impor, apa menurut kalian pemerintah perlu lebih galak proteksi pasar lokal atau biarin aja kompetisi bebas jalan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar atau obrolin bareng. Siapa tahu dengan tukar pikiran, kita sama-sama lebih paham arah kebijakan negara dan gak gampang dibodohi jargon politik. Karena ujung-ujungnya, suara rakyatlah yang harusnya jadi kompas utama. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Suara kalian, keberanian kalian, itulah reaksi Nusantara. Jika kamu masih bertanya, berarti kamu masih waras. Sampai jumpa di Reaksi Nusantara berikutnya.